Oke, kita tidak berlama-lama membahas ini. Kita langsung aja masuk kepada ini poin-poin krusial dari Arminianisme. Saya mau share ini ya, karya saya yang dulu itu. Saya mengumpulkan banyak sekali ayat-ayat Arminian. Iya. Sebentar. Harus share screen. Ya, saya memakai satu logika yang saya waktu itu sangat andalkan, logika seperti ini. Jadi rencana Tuhan itu emang kita nggak bisa pikir secara logis. Ya, contoh yang itu waktu itu saya kan masih Arminian ya. Jadi saya berpikirnya begini. Contohnya Tuhan itu kan menciptakan Adam dan Hawa dengan kondisi yang penuh dengan anugerah keselamatan. Waktu diciptakan itu. Diciptakan dengan penuh anugerah keselamatan. Dan Tuhan juga sudah tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh. Ya, ini saya juga sudah berperisa posisi pada waktu itu bahwa Tuhan itu sudah Maha tahu dan Tuhan juga sudah tahu bahwa Adam dan Hawa yang diciptakan dalam kondisi selamat akan jatuh dalam dosa. Dan Tuhan membiarkan itu karena saya tulis di sini Tuhan tidak menciptakan manusia itu sebagai robot. Kemudian dan manusia yang sudah dalam anugerah keselamatan itu diberi hak untuk keluar dari kuasa Allah. Nah, ini tulisan saya ya, diberi hak untuk keluar dari kuasa Allah. Nah, dengan demikian maka penerapannya ya seperti lingkaran yang ini yang saya dulu pernah paparkan itu kan, bahwa kita itu dalam lingkaran, tapi kita itu bisa keluar dari lingkaran itu. Jadi demikian juga kita, dengan kita adalah Allah sudah menyelamatkan kita, tapi sekarang tergantung kita. Nah itu, saya analoginya itu memakai Adam dan Hawa yang sudah selamat, tapi Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk bisa keluar dari keselamatan. Demikian juga kita yang sudah diselamatkan ini, Tuhan masih memberi kita kebebasan untuk juga mau pilih keluar dari keselamatan. Jadi saya samakan analoginya Adam dan Hawa dalam keselamatan, yaitu sebelum jatuh kan dalam keselamatan. Tapi Tuhan mengizinkan Adam dan Hawa keluar dari keselamatan. Demikian juga saudara dan saya sekarang ini yang sudah dalam keselamatan karena sudah menerima Yesus, sudah bertobat. Tuhan juga bisa izinkan Anda keluar dari keselamatan. Itu argumentasi saya ya, yang saya renung-renungkan sendiri pada waktu itu dan saya pikir-pikir sendiri. Bagaimana saya melihat keselamatan itu ternyata bisa dilepas oleh Tuhan karena kemauan kita sendiri. Oke. Lalu saya pakai contoh ini ya, contoh yang pakai mulai dari bintang ini, contoh anak yang sudah diampuni kan karena tidak naik kelas. Ya, ada anak yang tidak naik kelas tapi diampuni sama orang tuanya.
Lalu bagaimana responnya setelah diampuni? Apakah dia berespon positif atau berespon negatif? Tergantung anaknya sendiri kan. Misalnya dia responnya setelah diampuni, tidak naik kelas tapi diampuni, tapi dia terus, kalau bahasa Surabayanya, tetap mokong ya. Mokong itu ngelawan terus atau kurang ajar. Akhirnya tetap males terus, ya sudah, dia berarti sudah akan mungkin dikeluarkan dari sekolah itu karena dia tidak menunjukkan kesungguhan untuk bertobat dan mau memperbaiki prestasi dia yang baru nggak naik kelas itu. Dia misalnya tetap males-malesan, ya tergantung dia kan. Kalau dia mau rajin, ya berarti dia selamat, dia akan akan bisa naik kelas pada tahun berikutnya. Tapi kalau males, ya salahnya sendiri. Nah, makanya keselamatan itu bergantung kepada kita. Kita mau rajin untuk meresponi keselamatan dengan sebaik-baiknya atau males atau tidak mau meresponi keselamatan, itu tergantung kepada kita. Nah, itu logika yang saya pegang waktu itu. Ya, tapi kalau kita tetap dalam firman, ya kita pasti selamat. Ya, nah makanya tergantung kepada kita. Kita ini mau tetap dalam firman atau kita mau keluar dari firman. Nah, itulah logika-logika Arminian yang sebetulnya sangat masuk akal. Dan saya itu menjadi Arminian karena secara alami ya. Bukan saya belajar kepada seorang yang namanya Arminian. Tapi saya belajar sendiri dan saya makanya banyak teolog reform yang bilang kan kita itu menjadi Arminian itu secara alami menjadi Arminian. Tidak usah diajari, langsung Arminian sendiri kok. Karena logikanya itu masuk akal. Ya. Nah, seperti itu. Lalu contoh yang kedua yang saya ambil adalah contoh dari Raja Saul. Yang Tuhan sudah punya rencana terhadap dirinya. Jadi Saul kan dipilih Tuhan. Dan Saul diberi anugerah Tuhan juga. Tapi tindakan Saul akhirnya kan menjadi jahat. Dan dia ingin membunuh Daud. Dan dia iri hati. Hatinya penuh dengan kebencian dan dendam. Dan ingin supaya calon penggantinya dia dibunuh sama dia, yaitu Daud. Nah, jadi orang seperti ini karena tidak meresponi anugerah Tuhan dengan benar, ya Tuhan akan buang. Lalu contoh lain, istri dari Lot. Istri dari Lot itu juga gambaran orang yang sudah diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Tapi dia kan menoleh ke belakang. Padahal sudah diperintahkan jangan menoleh. Dia noleh. Langsung jadi tiang garam. Dan ini juga gambaran daripada orang yang sudah diselamatkan tapi masih mengharapkan dunia. Ya dia akan binasa. Seperti istri Lot. Jadi gambaran-gambaran seperti inilah yang menyebabkan Arminian itu masih eksis. Gitu. Dan saya waktu itu kan tahunya tentang reform itu kan cuma baru kulit-kulitnya aja dan saya sangat memusuhi reform. Jadi saya benci sekali dengan reform karena bagi saya logika ini yang lebih masuk akal. Bahwa contoh-contoh Raja Saul, istri Lot, ya, dan sebagainya. Nah ini yang ayat di bawah ini, ya. Jadi semua ini yang saya kasih kursor saya. Jadi semua itu tergantung dari respon kita. Baca Filipi 2 ayat 12. Saya waktu itu belum membaca ayat 13 ya. Jadi Filipi 2 ayat 12 itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ya memang kesannya semuanya adalah keselamatan bisa hilang dan kita bisa binasa di tengah jalan. Ya. Lalu yang catatan berikutnya itu
contoh Raja Salomo. Ya, Raja Salomo akhirnya menyembah berhala bersama dengan istri-istrinya itu. Nah, saya menafsirkan Raja Salomo itu binasa waktu itu. Ya, padahal sekarang saya sudah punya pandangan yang berbeda tentang Raja Salomo kan. Lalu juga ada catatan yang ini contoh terakhir Raja Usia. Saya catat tuh ayat-ayatnya itu. Tahu saudara bisa lihat nggak ini? Bisa lihat nggak ayat-ayatnya ini? Atau terlalu kecil ya? Bisa Pak, kita capture lalu kita besarkan sendiri bisa. Iya. Nah, ini contoh-contoh anak tadi yang diampuni karena tidak naik kelas. Lalu ini Raja Saul, istri Lot. Ya, semua tergantung dari respon kita. Ya, lalu Sulaiman ini karena terjemahan lama ya, pakai kata Sulaiman. Sekarang Salomo. Ya. Kemudian Raja Usia. Ya. Kok Bu Willy kok baru masuk lagi. Ya, oke. Jadi ini memang alasan-alasan dari orang-orang Armenia. Nah, sekarang saya mau membahas tentang Raja Saul dulu ya. Raja Saul. Coba kita baca dari 1 Samuel pasal 9. Samuel pasal yang ke-9. Ayat 15 sampai 16. Samuel 9 ayat 15 sampai 16. Ada yang mau bacakan? 1 Samuel 9 ayat 15 sampai 16 ya Pak Andi ya. Iya. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu. Karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ya, lalu dilanjutkan 1 Samuel pasal 10 ayat 10 dan 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 10 ayat 10 Pak ya. Ya. Ketika mereka sampai di Gibea ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Ya. Nah, ini ada perkataan Saul kepenuhan seperti nabi. Sekarang 1 Samuel 16
ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya. Nah, ini riwayat Saul ini menjadi satu contoh bagi orang-orang yang berpegang pada teologinya Arminian, bahwa ini contoh nyata bahwa Tuhan itu telah mundur daripada Saul. Jadi yang tadinya bisa kepenuhan Roh Kudus dan yang tadinya juga sudah dipilih Tuhan jadi raja, sekarang malah ditinggal Tuhan. Jadi ini contoh, dianggap sebagai contoh untuk zaman sekarang ini. Kalau saudara juga orang yang ikut Tuhan, tapi suatu saat Anda meninggalkan Tuhan, atau Anda murtad, atau Anda lebih mencintai dunia, maka Anda akan ditinggal oleh Tuhan. Dikatakan roh Tuhan mundur daripada Saul. Ya, itulah hal yang menjadi andalan bagi orang Arminian. Tapi kita semua sudah bahas ya, bahwa jaminan keselamatan yang minggu lalu kita bahas itu. Bagaimana ada tiga jaminan ganda, bahwa baik Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu menjamin saudara dan saya, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Nah, jadi kalau demikian, pertanyaannya adalah, kalau begitu Saul itu bagaimana, Pak? Kan jelas-jelas Saul itu yang dipilih Tuhan jadi raja, lalu Saul juga dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, mengalami kepenuhan seperti nabi-nabi, lalu akhirnya ditinggal Tuhan. Nah, bagaimana menjawab tentang Saul ini? Silakan, ada yang mau jawab. Saya sudah pernah mengajar tentang Saul, mungkin ada yang mau kasih pandangan. Jadi Saul ini kan sering digambarkan orang yang sudah menerima anugerah keselamatan bisa akhirnya ditinggal Tuhan dan kehilangan keselamatan. Memang nggak dipilih Tuhan. Termasuk lalang, Pak. Iya, tapi kan argumentasinya kan, loh kan tadinya dipilih Tuhan. Rakyat yang pilih. Bukan Tuhan yang mau. Bukan Tuhan yang pilih. Rakyat yang mau. Loh, rakyat mau tapi Tuhan mengiyakan. Tuhan mengiyakan. Iya, karena mereka sudah lama tak punya raja. Terus tegar tengkuk, jadi Tuhan membiarkan gitu untuk menyatakan bahwa itu pilihan mereka, bukan pilihan dia gitu. Karena Tuhan sudah tahu siapa yang dia pilih gitu, yaitu Daud. Gimana? Ada pendapat lain? Karena dia tidak taat, dia tidak sabar atas pimpinan Tuhan, Pak Andi. Sebenarnya dia mesti tunggu Samuel ya, tetapi dia pergi ke dukun-dukun. Dia mencari Allah yang lain, ilah-ilah yang lain. Oke. Terima kasih. Itu merupakan suatu rencana Tuhan yang seutuhnya, dan Saul termasuk bagian dari rencana yang seutuhnya untuk menempatkan Daud sebagai raja, pilihan Tuhan. Oke.
Ini perhatikan ya, kita jangan bilang Tuhan tidak pilih Saul loh. Dari 1 Samuel 9 ayat 15 dan 16 ini, coba kita perhatikan, kita teliti baik-baik ya. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan, nah ini perhatikan, ini bukan perintah Tuhan. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku karena teriakannya kepadaku. Ya. Nah, jadi Saul itu bukan tidak dipilih Tuhan, dipilih Tuhan. Ya, memang bangsa Israel memang istilahnya mau memberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap menyatakan kehendaknya di dalam memilih Raja Saul ini untuk menyelamatkan ini loh, dikatakan ya engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku ya, dan ia akan menyelamatkan umatku ya dari tangan orang Filistin. Pak Andi, malam Pak Andi. Silakan Pak Sony. Apakah mungkin Tuhan memilih Saul hanya untuk memerintah sebagai raja, bukan sebagai umat pilihan untuk keselamatan Saul sendiri? Mungkin itu saya rasa. Jadi dipilih untuk menjadi raja bagi bangsa Israel untuk menyelamatkan bangsa Israel, tapi bukan orang pilihan Tuhan untuk keselamatan itu. Mungkin itu begini. Yes. Terima kasih, Pak. Ya, itu yang saya pernah jawab kan pada pertanyaan-pertanyaan tentang nasibnya Raja Saul. Jadi sebetulnya pilihan Allah kepada Raja Saul bukan Allah tidak pilih Saul loh, tapi pilihan Allah kepada Raja Saul itu bukan berkenaan dengan keselamatan. Tapi pilihan Allah kepada Raja Saul itu adalah dalam rangka Raja Saul dalam rangka Saul dipilih sebagai raja, bukan dipilih untuk diselamatkan. Dipilih sebagai raja. Dan raja atas umatku ini. Mengurapi dia menjadi raja atas umatku. Karena memang untuk melawan orang Filistin. Ya, tapi ya hanya sampai di situ aja. Ya, tidak lebih dari itu. Dan memang kalau ditafsirkan apakah Saul itu selamat atau enggak? Ayo, siapa yang mau kasih argumentasi Saul itu selamat apa enggak? Ya enggak, Bang, enggak dipilih. Dari soal keselamatan enggak dipilih, ya enggak selamat. Kok tahu kalau enggak dipilih? Ayo, alasannya apa? Alasannya apa? Saul, kita bilang Saul itu enggak selamat. Kalau Saul itu selamat apa enggak sih? Enggak selamat. Alasannya? 1 Samuel 16 ayat 14 itu, Pak. Roh Allah meninggalkan dia. Ayo kembali lagi ke 1 Samuel 16 ayat 14. Ini kita latihan menjawab orang Arminian ini. Tapi roh Tuhan mundur daripada Saul dan ia sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya memang ini ada indikator
Saul nggak selamat. Tapi belum tentu juga, karena Alkitab nggak pernah bilang Saul akhirnya masuk neraka kan. Alkitab kan nggak pernah bilang, atau Saul akhirnya binasa, ya binasa dibuang oleh Tuhan. Tapi ini perhatikan ya, sebetulnya kata-kata ini, roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Memang tadi saya bilang kan memang bisa indikasi bahwa Saul nggak selamat. Tapi ini belum sampai betul-betul memastikan Saul itu nggak selamat. Karena apa? Karena ini sebetulnya intinya kalimat ini adalah Tuhan itu sudah tidak lagi mempercayakan Saul sebagai raja. Tidak lagi memberi kepercayaan kepada Saul sebagai raja, alias Tuhan itu sudah musi tidak percaya ya. Kalau dalam pemerintahan itu musi tidak percaya. Tetapi jadi ini tetap dalam kaitan jabatan sebagai raja, bukan dalam kaitan keselamatan. Ya. Sekali lagi, Saul memang sudah tidak lagi dipercaya Tuhan, tapi dalam kaitan dalam memegang jabatan sebagai raja. Nah, apakah Saul kehilangan keselamatan? Tidak ada indikasi bahwa Saul itu kehilangan keselamatan. Ya memang kecuali ada kata roh jahat yang daripada Tuhan ini, ya itu memang tanda tanya itu. Kok bisa anak Tuhan diganggu roh jahat yang daripada Tuhan? Tapi kalau anak Tuhan diganggu roh jahat sama Tuhan, ya bisa aja. Daud aja bisa diganggu juga sama roh jahat kan? Atau berzina dengan Batseba itu. Oke, ada yang menanggapi? Pak, saya pernah baca Allah menyesal, Pak, untuk Saul, tapi saya nggak ketemu ayatnya. Allah menyesal. Oh iya. Allah memang menyesal, tapi menyesalnya kan dalam arti yaitu tadi Saul sebagai raja. Bukan dalam konteks keselamatan. Betul enggak? Oh ini Pak, 1 Samuel 15 ayat 29. Ya, coba dibaca. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebabnya bukan manusia yang harus menyesal. Malah keliru ya Pak ya. Bentar. Malah tidak menyesal ya toh. Oh ada Pak, yang ayat 35 Pak. Ya. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul dan Tuhan menyesal. Ini, tapi karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Nah, iya, berarti kan konteksnya raja. Iya. Ini Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Ya kan? Kalau yang ini Pak, yang di ayat 20 itu Pak, yang terkenal itu loh. 22, 23, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran itu? Nah itu yang 23-nya ditulis sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertemu dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Itu. Yes. Oke.
Ya, oke ya. Jadi saya langsung aja simpulkan. Memang tidak ada di Alkitab bahwa kata-kata yang jelas seperti Saul ini binasa, masuk neraka, itu enggak ada. Tapi memang ada indikasi bahwa Saul itu enggak selamat. Indikasinya apa? Bagi saya yang pertama indikasinya itu Saul itu tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, coba bandingkan dengan Daud. Bagaimana Daud punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan bagaimana Saul punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu amat sangat sudah kontras. Lalu yang kedua, Saul itu punya ambisi untuk mempertahankan kedudukannya sebagai raja. Jadi dia orientasi Saul itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Orientasi Saul itu adalah aku harus mempertahankan kedudukanku sebagai raja. Makanya dia berambisi membunuh Daud. Itu ambisinya Saul itu cuma ingin membunuh Daud aja. Makanya Daud itu sampai dikejar-kejar seperti anjing mau mati itu. Ya. Itu Daud waktu itu belum menjadi raja kan, tapi sudah diurapi, tapi ya itu dikejar-kejar sampai Daud tuh heran, saya ini salah apa sih kok dikejar-kejar terus sampai seperti anjing yang mau dihukum mati gitu. Ya. Itu yang kedua. Tadi yang pertama hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Lalu yang kedua itu orientasi Saul itu hanya untuk membunuh Daud. Bukan, dia tidak berorientasi untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kedudukannya. Lalu yang ketiga, kita lihat bagaimana Saul waktu bersalah di hadapan Tuhan. Ya, waktu Samuel marah-marah karena dia berani mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya dilakukan Samuel, tapi Samuel telat datangnya, lalu Saul berani mempersembahkan korban itu. Waduh, itu sudah pelanggaran. Dan Samuel, ini mic-nya siapa ya? Belum di-mute. Soalnya mengganggu terus ini suaranya. Tolong bisa di-mute mic-nya. Ya. Jadi sebab waktu Samuel memarahi Saul karena berani mempersembahkan korban itu, ya, lalu Saul memang menyatakan penyesalannya dan Saul minta ampun. Dan dia bilang begini, nah ini ayat 24 dan 25 ini. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, perhatikan. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka, yaitu untuk mempersembahkan korban itu. Karena takut kalah terhadap musuh kan. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Perhatikan nih omongannya Saul ini. Tidak benarnya di mana? Motivasinya takut pada rakyat, Pak, bukan pada Tuhan. Yes. Lalu apa lagi? Ya, lebih mengutamakan
kedudukan, ambisi, bukan mencari Tuhan, Pak. Ya, itu sudah saya sebut tadi. Apalagi? Oh, bargaining. Kayaknya dia minta ini Samuel yang ampuni kiranya dosaku. Padahal yang bisa mengampuni seharusnya kalau dia punya hubungan yang itu dengan Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan gitu. Dan otomatis dia akan menyembah kepada Tuhan, bukan dia minta dulu baru sujud menyembah. Kalau seandainya dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan itu dia gitu, membuat dia bisa yang mengampuni sehingga dia bisa menyembah kepada Tuhan gitu. Ya, tadi Widya sudah sebut istilah bargaining. Ini jadi sama-sama untung kan? Ampuni dulu dosaku. Ya, kembali bersama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Kenapa kok sujud menyembah kepada Tuhan setelah menerima ini pengampunan dan Samuel kembali kepada Saul, baru Saul bilang aku menyembah kepada Tuhan. Mestinya sih sebelum itu sudah menyembah Tuhan dong. Ya, sepertinya kan mau ini bargaining. Oke. Lalu kita lihat reaksi berikutnya. Ini supaya Anda lihat ya argumentasi orang Arminian terhadap Saul itu bagaimana. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Jadi Samuelnya nggak mau. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau. Nah ini. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Ini mic-nya siapa ya? Pak Heru, tolong mic-nya. Yes. Nah ini. Ya, jadi ketika Samuel berpaling hendak pergi. Nah, perhatikan ini. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca Samuel. Punca jubah Samuel. Tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepada Tuhan, kepadanya. Samuel berkata kepada Saul, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Nah, berarti mengaku dosa kan? Cuma kalimat berikutnya ini yang serem. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Oh, aneh kan? Kata-kata Saul ini aneh. Jadi dia ngaku dosa, tapi orientasinya dia adalah ini. Tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang-orang Israel. Di depan orang Israel. Jadi itu yang seperti tadi saya katakan. Orientasi Saul itu adalah dirinya sendiri. Kepentingannya sendiri. Dia sekarang ngaku dosa itu hanya demi kedudukannya tetap dihargai. Bukan betul-betul sadar dia sudah melakukan dosa yang fatal. Dan yang juga aneh lagi adalah kalimat terakhir, kembalilah seperti yang tadi ya, diulangi lagi, kembalilah bersama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada siapa? Pada siapa? Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu, bukan Allahnya. Yes. Tuhan Allahmu.
berarti Allahnya siapa ini? Bukan Allahnya Saul nih, Allahnya Samuel. Nah, lalu apa yang terjadi? Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi sujud menyembah kepada Tuhannya ini sudah sujud yang ya Tuhan sudah tahulah motivasi Saul itu untuk apa. Dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Ya, demikian pembahasan mengenai Saul yang seringkali dijadikan contoh orang yang sudah diselamatkan tapi kemudian kehilangan keselamatan. Nah, kalau kita membahas yang dari tadi awal itu, saya kan tadi bilang, Saul itu tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau waktu, coba kita bedakan ya, waktu Daud itu disadarkan akan dosanya, berzina dengan Batseba, langsung Daud sedih, berduka, dan datang kepada Tuhan secara pribadi. Dan dia sampai bisa membuat Mazmur 51 ayat yang ke-7 itu. Ya, seluruh Mazmur 51 itu adalah pengakuan dosa dari Daud setelah berzina dengan Batseba. Nampak sekali bahwa Daud punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang luar biasa, dan di dalam kejatuhan pun dia datang dan menyesal benar-benar di hadapan Tuhan. Lain ya sama Saul ini ya. Saul ini nggak pernah datang secara pribadi, dia cuma takut bagaimana gengsinya itu menjadi turun di hadapan tua-tua dan di hadapan orang Israel. Makanya dia minta, Saul jangan pergi. Tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Menyedihkan sebetulnya. Ya, orang kalau dia benar-benar orang Kristen, kalau seperti ini itu menyedihkan sekali. Dan saya percaya kalau dia anak Tuhan benar-benar, Tuhan akan menunjukkan kepada Saul akan kesalahannya, dan dia juga menyesali bahwa orientasi dia itu adalah hanya untuk dirinya sendiri dan bukan untuk Tuhan. Tapi nampaknya Saul tidak benar-benar bertobat dan tidak pernah diselamatkan dari awal. Jadi dia hanya memang dipilih sebagai raja, tapi tidak pernah dipilih untuk diselamatkan. Oke? Nah, saya harap saudara jelas melihat ini dalam perspektif yang tepat. Oke, saya berhenti sampai di sini, sudah 20.40. Pak nanya. Pak. Ya, silakan Pak Hendarto, sebentar Widya. Pak, di ayat 30 di pasal 15 tadi berarti dia menolak Tuhan sebagai Allahnya, Pak ya? Atau dia tidak pernah mengakui Tuhan sebagai Allahnya dari awal, Pak? Iya, memang makanya tadi kan bilang, saya tadi kan bilang tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin Tuhan bagi Saul adalah Tuhan secara tradisi agama orang Yahudi, secara keturunan. Ya sama seperti saya dulu juga Kristen KTP kan. Saya merasa saya Kristen dan saya juga merasa saya sudah percaya kepada Yesus. Tapi percaya kepada Yesus versi saya waktu belum dilahirkan kembali itu adalah percaya secara tradisi. Tradisi keturunan keluarga yang namanya Kristen. Nah, itulah yang saya khawatirkan.
dalam generasi kita sekarang ini. Ya, kita yang pernah betul-betul mengalami pertobatan, mengalami kelahiran baru, kita benar-benar diteguhkan oleh karya Allah dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana dengan anak cucu kita seterusnya yang diajar sejak kecil ikut sekolah minggu dan ikut ibadah dan didoktrinkan dengan doktrin reform? Apakah mereka betul-betul orang yang bertobat dan lahir baru? Nah, itu yang perlu dikasih tanda tanya. Dan memang kita tidak bisa apa-apa karena yang melahirkan kembali itu kan bukan kita. Yang bisa melahirkan kembali ya hanya Roh Kudus. Yaitu sama seperti saya kan, dulunya saya Kristen KTP juga kan. Orang tua saya ya memang sejak kecil saya sudah diceritai Alkitab. Ya, saya dibacakan oleh mama saya buku-buku riwayat Alkitab, ya, riwayat Tuhan Yesus dan sebagainya. Saya diajari sejak kecil. Tapi ya tentunya saya terima itu hanya dengan ya memang anak kecil kan juga ada rasa kepengen tahu kan. Oh, ada cerita seperti ini. Oh, ada riwayat seperti ini. Oh, Tuhan Yesus itu luar biasa. Bisa berjalan di atas air, bisa menyembuhkan orang. Ya, tapi saya nggak ngeh sama sekali itu. Saya hanya tahu itu sebagai cerita. Ya, mungkin Saul itu seperti itu. Dia agama Yahudi, tapi dia mengikuti itu kan secara tradisi aja. Hubungan pribadi dengan Tuhan mungkin dia nggak pernah alami. Ya demikian. Ada Widya tadi mau bicara. Tapi dilihat keturunannya Pak ya, anak Saul itu baik loh Pak. Benyamin. Yonatan. Terus tapi anak-anak Daud kan ya rada kacau gitu, termasuk Saul. Cuma cucunya dari jadi anak Yonatan juga bagus Pak, Mephiboset itu gitu. Gitu. Jadi sebetulnya semua itu karunia Tuhan ya Pak ya. Iya. Meskipun kita ditempatkan di keluarga yang baik, mungkin loh anak-anak kita juga nggak benar. Tapi di keluarga yang nggak baik, kalau Tuhan yang berkarunia jadi baik ya Pak ya. Sangat benar. Tidak ada jaminan dari orang tua bahwa kalau orang tuanya beriman, pasti anaknya beriman. Tidak ada jaminan sama sekali. Contohnya anaknya Samuel. Anak Samuel itu ternyata anak-anak jahat juga yang tidak percaya sama Tuhan, sama dengan anak-anak Eli. Tidak kalah jahatnya sama anak-anaknya Eli. Imam Eli ya. Itu juga mengagetkan itu. Kenapa Samuel kok bisa punya anak nggak takut sama Tuhan? Padahal Samuel itu luar biasa taatnya sama Tuhan. Luar biasa. Berarti nggak ada jaminan kan? Untuk orang yang beriman itu pasti punya keturunan orang beriman juga. Ya, semua itu anugerah Tuhan. Malam, Pandi. Ya, malam. Nyambung tadi topik tentang yang diungkap oleh Bu Widya. Saya jadi teringat tentang Nuh, Pak. Itu berdelapan itu kan sudah mengalami kasih karunia. Betul. Kok keturunannya bisa ada seperti sekarang akhirnya kan begitu ya? Ya, kembali lagi pada anugerah Tuhan. Jadi kalau kita menyimak tentang hal ini untuk mendidik anak, kita harus mendidik ya
Tapi kalau dia mokong tanda kutip, gimana Pak? Kita berharap kita yang sudah tahu ya, sudah tahu tentang acara malam ini, mau dikerasin, tapi itu juga malah seperti pegang sabun, Pak. Digencet, dilepas. Dikendorin, dia lepas. Pegangnya yang bagus-bagus. Kedaulatan Tuhan. Kan gitu ya, Pak ya? Maksudnya gimana? Saya kurang paham. Kalau kita keras, kamu harus begini-begini. Berarti kita memaksa dia untuk sesuai dengan firman Tuhan. Oh, keras kepada anak kita maksudnya. Iya, sama seperti Imam Eli, apakah dia tidak keras? Mungkin dia tidak berani keras sama anaknya. Atau dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Kita mengaplikasikan kepada generasi kita sekarang. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang kedaulatan Tuhan, jadi ya urusan masing-masing kan gitu ya Pak ya? Ya. Dalam arti kata walaupun itu adalah anak kita, tapi kalau Tuhan belum berkehendak mendidik dia, ya akhirnya bisa menjadi benar, bisa menjadi nggak benar kan gitu ya. Paling tidak tanggung jawab kita sebagai orang tua harus kita lakukan. Dan kita tidak boleh istilahnya, ya semua kan tergantung Tuhan. Lalu aku tidak pernah mendidik anakku atau aku tidak pernah menghajar dia atau memperingatkan dia dan sebagainya. Itu tentunya tidak benar. Ya, tetap tanggung jawab kita dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Tapi kita juga sadar bahwa iman itu anugerah dan tidak bisa dipaksa. Dididik dengan keras, dengan mungkin hajaran, oke, selama dia masih anak-anak yang perlu dididik dengan keras. Tapi kalau sudah anak-anak itu makin dewasa dan dia sudah bisa memilih mana yang benar dan tidak benar, ya itu anak itu punya tanggung jawab sendiri dalam pilihannya dia. Tapi Eli yang dikasih contoh Alkitab itu, Eli itu tidak dicatat di Alkitab bahwa Eli itu memang tidak sungguh-sungguh memperingatkan anaknya. Jadi mungkin Eli sendiri males di dalam memperingati anaknya dan condong untuk membiarkan. Nah, itu yang Tuhan marah kepada Imam Eli itu. Saya tidak mengerti anaknya Samuel, tapi tadi diungkapkan, apakah Samuel tidak mendidik anaknya? Tidak dicatat. Saya percaya Samuel juga mendidik anaknya, karena Tuhan juga tidak pernah menegur Samuel. Kamu kurang mendidik anakmu, tidak pernah. Saya percaya Samuel sudah mendidik, tapi memang kembali lagi kepada anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan tidak beranugerah kepada anak-anaknya Samuel. Jadi memang ya mau apa lagi, itu sudah yang diusahakan oleh Samuel. Tapi ada seorang pendeta psikolog yang menafsirkan Samuel itu gagal dalam mendidik anaknya. Saya rasa tafsiran ini terlalu kekinian, terlalu psikolog, dipengaruhi oleh psikologi. Cuman itu memang ada psikologi, kan gitu ya? Enggak, dianalisa secara psikologi. Oke. Jadi begini ceritanya, ini kalau mungkin orang sekuler mungkin sangat mengaminkan tafsiran ini ya, karena ini tafsiran model sekuler. Jadi kenapa Samuel itu gagal mendidik anaknya? Kalau saudara perhatikan hidupnya Samuel itu dari kecil tidak mengenal mama atau tidak dekat dengan mama. Kenapa tidak dekat dengan mama? Sudah dipersembahkan. Iya.
Karena dari kecil sudah dititipkan ke Imam Eli. Lalu berarti Samuel itu tidak pernah mengenal kasih sayang mama. Kasih sayang mama dia tidak kenal. Jadi salah satu kegagalan Samuel di dalam mendidik anaknya adalah dia tidak bisa mendidik dengan kasih sayang. Nah, itu tafsiran hamba Tuhan yang condong ke psikologi ya. Tapi menurut saya itu spekulatif sekali. Tafsiran itu sangat-sangat spekulatif karena Alkitab tidak mencatat bahwa Samuel salah mendidik anaknya. Tidak. Kalau Imam Eli memang saya baca anaknya ngambil lemak-lemak gitu ya untuk dia makan. Pasti. Yang harus dipersembahkan, dibakar enggak dimasukkan ke perutnya mereka berdua. Thank you, Pak. Thank you. Semua pimpinan, semua tokoh-tokoh Alkitab, anaknya kok kurang bagus ya. Ya itu yang bagus itu anaknya Saul malahan, Pak. Ya, maksudnya sangat sedikit contohnya. Kebanyakan gagal mendidik anaknya. Iya. Jadi itu merupakan indikator bahwa anak kita bisa jadi baik itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan iman kita dan sebagainya. Bukan. Ya, setuju ini Pak. Anugerah Pak. Ya, betul. Siapa itu? Pak Martin. Halo Pak Eli. Walaupun Pak ya, kita punya sistem metode yang kita terapkan ke anak Pak ya. Tapi kalau Tuhan memang tidak beranugerah, saya yakin Pak, anak itu pun juga pasti akhirnya tidak baik. Tapi kadang-kadang loh Pak ya, kita orang tua ya, kadang-kadang salah mengajar, mendidik. Tapi Tuhan itu punya cara, metode sendiri, terus hasilnya juga baik Pak. Jadi benar-benar loh, kadang-kadang kita ini merasa, ya kita ini sebenarnya cuma alat Tuhan yang dipakai untuk tujuannya Tuhan ke anak-anak itu, Pak. Iya. Jadi emangnya benar kesimpulannya cuma anugerah. Betul. Saya pernah mengkhotbahkan mengenai Musa. Ya, Musa itu kalau diomong juga dia tidak mendapat kasih seorang ibu loh. Musa itu sudah dari bayi, sudah dikintirkan ke kali, ya toh, lalu ditangkap oleh putri Firaun, dididik secara kafir. Ya memang dia disusui oleh mamanya, tapi kan disusui itu mau sampai berapa lama, dan bayi disusui kan selesai umur berapa tahun kan masa disusui terus. Ya umur 3 tahun, kok 3 tahun, mungkin orang kuno mungkin lama ya menyusui. Ya 1 tahun 2 tahun gitu. Selesai itu sudah tuh dia dididik secara kafir. Jadi sebetulnya secara logika imannya Musa itu mestinya iman orang kafir. Setuju. Tapi dia kok bisa, ya itu, datang kepada Tuhan yang benar itu only by grace. Jadi bukan dia yang datang sama Tuhan, Tuhan yang datang sama dia. Ya, puji Tuhan. Sedikit ya menengok dari Imam Eli dan Samuel. Ya. Itu mereka tuh seperti tokoh zaman sekarang. Pandai berkhotbah untuk umat, tapi untuk keluarga sendiri terhilang. Betul. Kalau mereka khotbahnya tentang anugerah, mungkin anaknya juga nggak terhilang. Kita juga nggak tahu ya. Karena dia sudah mempunyai satu cara berpikir yang benar. Begitu saja nitip untuk para hamba Tuhan zaman ini. Ikutinlah kelas tris Pendeta Adi Halim. Wah, promosi.
promosi. Oke. Malam Pak Andi. Malam Pak Andi. Oh ya, Pak Sony, silakan. Maaf, ini pertanyaan saya yang mungkin ya terakhir. Gini Pak, tadi dikatakan itu roh Tuhan, roh jahat dari Tuhan. Gimana pandangan reform menjelaskan hal ini Pak? Mohon penjelasannya. Yang jelas, Tuhan itu di Alkitab tertulis beberapa kali menggunakan iblis untuk menjadi alat dalam menggenapi rencana Tuhan atau menggunakan kejahatan. Tuhan itu menggunakan kejahatan atau iblis untuk menjadi alat menggenapi rencana Tuhan. Nah, lalu kata roh jahat yang daripada Tuhan itu tidak berarti Tuhan itu punya simpanan roh jahat di surga. Ya, stok-stok roh jahat di surga lalu diutus untuk menggoda Saul, tidak. Tetapi roh jahat itu memang sudah terhukum, ya. Itu di satanologi Pak saya bahas. Jadi roh jahat itu sudah dalam keadaan terhukum, tapi di dalam keadaan terhukum itu roh jahat masih diberi tanda petik kebebasan untuk bisa mencari mangsanya. Dan roh jahat itu tidak mungkin bisa bertindak tanpa minta permisi sama Tuhan. Tidak mungkin. Jadi roh jahat juga tidak bisa sewenang-wenang bertindak semau gue, tidak bisa tanpa permisi dari Tuhan. Nah, jadi akhirnya kata-kata roh jahat yang daripada Tuhan itu ditafsirkan bahwa roh jahat itu memang punya tujuan untuk merusak, ya, merusak setiap orang untuk menjauh dari Tuhan. Dan yang daripada kata-kata yang daripada Tuhan itu adalah dengan permisi yang daripada Tuhan. Ya, demikian Pak Sony. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Seperti contohnya itu duri dalam daging. Rasul Paulus dapat duri dalam daging. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 atau sampai 11 itu dikatakan bahwa duri dalam daging itu adalah iblis yang menggocok Rasul Paulus. Tapi yang memberikan itu adalah Tuhan. Ya. Yang memberikan itu adalah Tuhan. Nah, itu uniknya di situ. Ya, jadi duri dalam daging itu memang iblis, tapi yang membuat Paulus seperti itu adalah daripada Tuhan. Nah, itu suatu hal yang sangat unik sekali. Tuhan bisa memakai iblis, ya. Contoh Ayub ya. Ayub juga betul. Jadi Ayub pun iblis menggoda Ayub dan menghancurkan hidup Ayub itu atas permisi daripada Tuhan. Dan Tuhan memang menghendaki itu. Ya, Elia. Bolehkah kita berpikir begini? Bukan kita, saya. Tuhan tuh cerdas gitu loh Pak. Dia tuh mau menitipkan maksudnya dia, tapi dari mengiming-imingin si iblis, sama seperti kasusnya si Ayub, dia mancing. Dari mana? Lihatkah engkau Ayub? Oh kan iblis langsung masuk gitu loh Pak. Padahal itu maksud Tuhan gitu. Maksud saya adalah terkadang pikiran-pikiran manusia itu dititipkan oleh Allah. Apakah boleh seperti itu saya berpikir? Iya. Ya, itu pun ajaran saya di seminar Ayub. Ya, bahwa yang cari gara-gara itu justru Tuhan. Sampai setan penasaran mau menghancurkan Ayub, itu adalah ide dari Tuhan. Itu bukan ide daripada si iblis.
Iblisnya malah sudah tidak mau menggoda Ayub karena iblisnya udah nggak niat menggoda Ayub karena dia bilang kan ya Udah karena tahu engkau bahwa memagari dia terus bagaimana Ayub bisa menyangkal Tuhan? Ya tidak mungkin. Nah, jadi iblisnya malas sudah. Jadi yang manas-manasi iblis itu ya Tuhan sendiri kan. Itu. Makanya saya pernah pakai judul si penggoda sedang digoda. Ya. Iblis dipakai sebagai second cause, Pak. Betul. Betul sekali. Ya, ini sudah jam 9 lebih 2 menit. Puji Tuhan. Kita sudah membahas tentang bagaimana Raja Saul. Dan ini adalah salah satu ayat yang menjadi unggulan orang-orang Arminian untuk membuktikan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Tapi jelas dan tegas bahwa kita sudah memakai dua argumentasi. Yang pertama, pilihan Allah kepada Saul bukan untuk keselamatan, tapi sebagai raja. Yang kedua, Tuhan juga meninggalkan Saul bukan dalam konteks keselamatan, tapi tidak lagi dipercaya sebagai raja. Jadi Saul itu selamat atau tidak selamat itu memang tidak tercatat dengan jelas, tapi indikasi bahwa Saul dari awal memang tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan secara jelas itu nyata sekali. Maksudnya memang Saul tidak punya hubungan yang jelas sama Tuhan. Jadi memang kemungkinan besar Saul tidak pernah memperoleh keselamatan dari sejak awal. Ya, Tuhan memberkati kita semua dan kiranya ini boleh menjadi berkat pelajaran ini dan memperlengkapi kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita percaya sekali selamat tetap selamat. Dan apa yang ditulis oleh Theodore di sini bagi saya itu tidak logik, tidak biblical logic ya, bahwa Tuhan bisa menyelamatkan, bisa tidak menyelamatkan, bisa menyelamatkan lagi, bisa tidak menyelamatkan lagi. Bagi saya itu berarti keselamatan bisa bermain-main. Nah, tidak. Tuhan itu sekali menyelamatkan, tetap selamat. Tidak mungkin selamat, tidak selamat, selamat, tidak selamat, selamat, tidak selamat. Itu namanya pelecehan terhadap keselamatan. Baik, Tuhan memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Saya minta Pak Pramana ini yang tidak ada suaranya ini bisa pimpin kita dalam doa. Pak Pramana masih ikut? Mic-nya belum di-mute, unmute. Tidak bisa ya. Oke deh, Pak Heru aja deh pimpin kita dalam doa, Pak Heru. Heru Lukita atau Heru Praptono, Pak ya? Heru Praptono. Baik, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini kami boleh kembali belajar mengenai keselamatan yang sudah Tuhan berikan dari awalnya dan tidak bisa hilang. Kami mengucap syukur malam hari ini kami juga belajar lagi pengertian mengenai Raja Saul dan rencana Tuhan tentang keselamatan bagi dia dan juga pilihannya bagi kerajaannya. Terima kasih Tuhan, kiranya semua percakapan kami pada malam hari ini boleh terus-menerus kami renungkan, kami hayati. Dan kami boleh juga membagikannya kepada teman-teman yang lain untuk menguatkan mereka. Kami mohon pertolongan untuk
Bapak Pendeta Andi Halim, kiranya Tuhan kami memohon belas kasihan untuk kekuatan kesehatan untuk dapat terus menggembalakan umat Tuhan melalui acara-acara seperti ini dan beberapa diskusi yang lain. Dan kami juga mohon pertolongan bagi kami semua di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan beri kami hikmat bijaksana untuk tetap menjaga prokes dan juga dengan bijaksana juga menyebarkan hal-hal yang sesuai aturan ini kepada yang lain untuk boleh saling menjaga. Dan kami serahkan juga acara berikutnya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pelihara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.